Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kontrak calon pemain baru kita, yaitu adalah Boris Jones. Pemain yang sudah kita minati dari beberapa musim yang lalu. Jadi untuk membuka diskusi, mari kita dengar dari Direktur Keuangan kita untuk membahas tentang pengadaan di BUSES. Oke, terima kasih Pak Manajer. Setelah meninjau struktur gaji dan anggaran musim ini, kami mengusulkan gaji sebesar 400.000 euro untuk Bolas. Ini sesuai dengan standar pemain muda potensial. Selain itu, kami juga membuka opsi untuk menyusun sistem bonus performa agar insentifnya tetap kompetitif. Angka itu cukup rasional, namun bisa diingat, Bolas merupakan salah satu player dari Akademi Elit dan merupakan salah satu performa terbagus di turnamen Asia Eropa. Saya mengajukan 450.000 euro per tahunnya, dan apabila tidak memungkinkan, saya ingin untuk bonus performanya ditingkatkan. Saya memahami nilai Bolas. Dia adalah pemain yang sangat kita bentuk dalam jangka panjang. Jika perlu kita tambahkan bayaran 50.000 euro jika dia perform selama 15 pertandingan, dan tambahan lagi jika menembus angka 25 pertandingan. Perlu diingat bahwa bonus harus disesuaikan dengan ketentuan pajak dan juga batasan internal klub. Namun saya kira dengan struktur yang lebih jelas dan syarat yang jelas, hal tersebut dapat disepakati. Bagi saya, bermain dan berkembang itu adalah sebuah prioritas. Nah, sebagai pemain muda dari luar negeri, saya ingin dihargai baik secara finansial maupun secara profesional. Oke, jadi ini adalah kesepakatan untuk gaji pokok. Untuk gaji pokok itu sebesar 400.000 euro per tahun, dengan bonus sebesar 50.000 euro jika bermain lebih dari 15 pertandingan. Kemudian tambahan 25.000 euro jika bermain lebih dari 25 pertandingan. Nah, kesepakatannya cukup adil. Saya akan mencatatnya sebagai bagian dari poin format nanti. Selanjutnya untuk poin kedua, itu adalah durasi kontrak dan juga release clause. Nah, untuk durasi kontrak sendiri, kami mengusulkan itu selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun yang bisa diaktifkan oleh klub. Kami mengusulkan kontrak selama 3 tahun untuk menjamin keamanan buat Bolas yang pindah dari negara luar. Dan pemindahan Bolas ke sini itu bukan perkara kecil, dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap negara baru ini. Saya paham pentingnya stabilitas, namun dari sisi keuangan, kami juga harus memastikan investasi ini berdampak bagi klub. Jika bicara, kami ingin mempunyai opsi untuk mengontrol untuk opsi perpanjangan. Bagaimana dengan kontrak 3 tahun, tetapi di akhir tahun kedua kita mengadakan evaluasi formal. Jika ada performa yang tidak sesuai ekspektasi, kita bisa melakukan negosiasi ulang terkait syaratnya. Saya sangat setuju ya, evaluasi tahunan dengan indikator yang jelas seperti menit bermain, kontribusi tim, dan juga pendisiplinan itu bisa jadi dasar yang sangat terjaga. Oleh karena itu, saya percaya diri dengan kemampuan saya. Menurut saya, evaluasi ini tidak menjadi masalah selama prosesnya adil dan transparan. Saya juga minta agar ada release clause jika ada klub besar dari Liga Champions yang meminati Bolas. Kami meminta agar fleksibilitas untuk pindah. Kami memasang 2 juta euro untuk minimal transfer. Angka tersebut masih dalam jangkauan pasar, tapi sebaiknya berlaku hanya setelah musim pertama selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di awal. Baik, sudah saya catat. Berarti kesepakatan kita yang pertama ada durasi 3 tahun, evaluasi di akhir musim kedua, dan release clause sebesar 2 juta euro aktif setelah musim pertama. Saya akan siapkan detail hukumnya untuk dituangkan dalam kontrak. Baik, saya setuju. Saya harap kedua belah pihak mendapatkan jaminan keuntungan dari kesepakatan ini. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu apabila Bolas mengalami cedera secara serius, kami menginginkan untuk klub bertanggung jawab secara sepenuhnya terhadap pemulihannya. Kebijakan klub menyatakan bahwa pemain yang terkena cedera saat bermain secara resmi, mereka akan mendapatkan gaji penuh selama 3 bulan pertama masa pemulihannya. Namun jika masa pemulihannya 6 bulan,
pemain akan mendapatkan gaji 50%. Dan yang terakhir, jika masa pemulihan lama, pemain kita akan melakukan evaluasi bersama terkait medis. Kami juga menanggung seluruh biaya pengobatan, fisioterapi, dan pemulihan dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di klub. Kami juga memiliki tim medis yang berlisensi UEFA. Saya sendiri akan tetap memastikan bola tetap terlibat dengan tim, bahkan saat dia cedera, melalui mentoring, pelatihan teknis ringan, dan juga pelatihan fisik yang ringan-ringan. Saya setuju. Saya juga berharap kalau ini bisa menjadi pemain, baik dalam pemain masa bersinarnya ataupun pemain dalam masa cederanya. Selain itu, kami juga ingin Bolas terlibat dalam kegiatan komunitas klub seperti kunjungan ke sekolah atau mungkin kampanye kemanusiaan. Itu dengan memperhatikan pola latihan dari Bolas sendiri atau tidak untuk. Kami setuju, asalkan tidak lebih dari 2 kali dalam sebulan dan kegiatan bersifat sukarelawan. Saya juga senang berkontribusi karena saya di Filipina, saya sering membantu kegiatan yang bersifat kemanusiaan atau bersifat sosial. Semua ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam kontrak perjanjian seperti kompensasi cedera, pembiayaan pemulihan, dan peran komunitas maksimal 2 kali per bulan bersifat sukarela. Saya akan pastikan semua klausulnya jelas dan legal secara hukum kerja Jerman. Baik, saya rasa semua poin sudah dijelaskan dan sudah dibahas dengan baik dan terbuka. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir pada hari ini, dan kami akan menyiapkan draft kontrak secara resmi dalam 2 hari ke depan. Selamat datang, Bolas. Kami menyambutmu sebagai bagian dari masa depan. Terima kasih.